Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Azhara Mulia, NPM 23082601443. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai blok kidney and urinary tract yang berjudul oliguria. Dimulai dari definisi. Jadi, oliguria ini adalah suatu kondisi klinis yang ditandai dengan penurunan produksi urin sebagai manifestasi gangguan fungsi ginjal. Pada orang dewasa, oliguria ini biasa didefinisikan sebagai produksi urin kurang dari 400 mili dalam 24 jam atau kurang dari 0,5 mili per kgbb per jam. Oliguria bukan merupakan suatu diagnosis, melainkan manifestasi klinis yang mencerminkan ketidakseimbangan antara proses filtrasi, reabsorpsi, dan juga ekskresi di ginjal. Dalam praktik klinis, oliguria sering menjadi tanda awal gangguan ginjal dan paling sering dijumpai pada acute kidney injury atau disebut juga sebagai AKI dan chronic kidney disease atau disebut juga sebagai CKD dengan karakteristik dan perjalanan penyakit yang berbeda. Pertama, kita mulai dari oliguria pada AKI atau acute kidney injury. Definisi dari AKI ini sendiri adalah kondisi penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara mendadak dalam hitungan jam hingga beberapa hari, yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus serta akumulasi sisa metabolisme nitrogen di dalam darah. Selanjutnya, untuk mekanisme terjadinya oliguria pada AKI. Oliguria pada AKI ini biasanya terjadi akibat gangguan akut dalam pembentukan urin. Gangguan ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme utama, yaitu penurunan perfusi ginjal yang menyebabkan tekanan filtrasi glomerulus menurun sehingga jumlah filtrat yang terbentuk berkurang. Yang kedua, kerusakan glomerulus atau tubulus yang mengganggu proses filtrasi dan aliran urin di sepanjang nefron. Yang ketiga, obstruksi aliran urin akut yang meningkatkan tekanan intratubular dan menghambat filtrasi glomerulus. Ketiga mekanisme tersebut dapat terjadi secara terpisah atau bersamaan dan semuanya berujung pada penurunan produksi urin. Selanjutnya kita masuk ke etiologi AKI. Jadi, berdasarkan lokasi gangguan, etiologi AKI ini dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada AKI prerenal. Jadi, AKI prerenal ini disebabkan oleh penurunan aliran darah ke ginjal tanpa adanya kerusakan struktural ginjal pada awalnya. Contoh kondisi yang menyebabkan AKI prerenal ini adalah hipovolemia, dehidrasi, dan juga shock. Penurunan perfusi ginjal menyebabkan aktivasi mekanisme kompensasi untuk mempertahankan volume intravaskular, sehingga ginjal menahan natrium dan juga air. Akibatnya, produksi urin menurun dan timbullah oliguria. Yang kedua, AKI renal. Ini dia biasanya intrinsik. AKI renal ini biasanya disebabkan oleh kerusakan langsung pada jaringan ginjal, baik pada glomerulus maupun tubulus. Contoh penyebabnya seperti nekrosis tubulus akut dan juga glomerulonefritis. Kerusakan jaringan ginjal ini menyebabkan gangguan pembentukan urin secara langsung, sehingga volume urin yang dihasilkan menjadi berkurang. Yang ketiga, ada AKI postrenal. Jadi, AKI postrenal ini biasanya terjadi akibat hambatan aliran urin di saluran kemih. Penyebab yang paling sering ditemukan itu adalah batu saluran kemih atau juga benih prostatik hiperplasia atau disebut juga sebagai BPH. Obstruksi ini meningkatkan tekanan di dalam sistem pengumpul urin yang pada akhirnya menurunkan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan oliguria. Untuk manifestasi klinis AKI oligurik ini, pasien dengan AKI oligurik biasanya menunjukkan manifestasi klinis berupa pertama, penurunan produksi urin yang nyata, kedua, edem akibat retensi cairan, ketiga, hipertensi akibat peningkatan volume cairan, yang keempat, ada azotemia yang terjadi cepat ditandai dengan peningkatan ureum dan juga kreatinin, dan terakhir itu gangguan elektrolit, terutama hiperkalemia yang dapat mengancam jiwa. Untuk sifat AKI sendiri ini, dia biasanya memiliki beberapa karakteristik yang paling penting, yaitu onsetnya cepat, durasinya relatif singkat, potensialnya reversible, terutama bila penyebabnya dapat dikenali dan ditangani dengan segera. Yang selanjutnya itu ada oliguria pada chronic kidney disease atau CKD. Jadi dimulai dari definisi CKD ini, definisinya adalah kondisi kerusakan ginjal yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menetap dan juga progresif. Untuk mekanisme terjadinya oliguria pada CKD sendiri, dia biasanya terjadi akibat proses kerusakan ginjal yang berlangsung kronik dan bertahap. Biasanya itu dia kehilangan nefron secara progresif, setelah itu penurunan laju filtrasi glomerulus dan terjadinya fibrosis ginjal yang menyebabkan kerusakan struktur ginjal secara permanen.
Karena proses ini berlangsung perlahan, oliguria umumnya baru muncul pada stadium lanjut CKD, ketika sebagian besar nefron telah mengalami kerusakan. Selanjutnya untuk etiologi pada CKD ini sendiri, itu yang pertama ada diabetes mellitus, hipertensi kronik, glomerulonefritis kronik, dan juga penyakit ginjal polikistik. Jadi penyakit-penyakit ini menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang yang tidak dapat diperbaiki. Untuk manifestasi klinis pada CKD oligurik ini, dia biasanya stadium lanjut. Oliguria disertai oleh berbagai manifestasi klinis, antara lainnya penurunan produksi urin pada stadium lanjut, edem kronik akibat retensi cairan jangka panjang, hipertensi persisten, uremia akibat penumpukan sisa metabolisme, anemia normositik, normokrom akibat penurunan produksi eritropoietin. Untuk sifat CKD ini sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, onsetnya itu perlahan, dia bersifat irreversible, terus dia progresifnya itu menuju end-stage renal disease atau ESRD. Jadi, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara oliguria pada AKI dan juga CKD. Perbedaannya itu dapat dijelaskan melalui onset. Dia biasanya AKI-nya itu cepat, kalau pada CKD itu lambat. Kalau durasi, AKI itu dia hari hingga minggu, sedangkan CKD bulan hingga tahun. Untuk reversibilitasnya, AKI itu dapat reversible, sedangkan CKD tidak reversible. Untuk waktu muncul oligurianya, pada AKI sering muncul sejak awal, sedangkan CKD muncul pada stadium lanjut. Jadi kesimpulannya, oliguria ini merupakan manifestasi klinis penting dari gangguan fungsi ginjal pada AKI. Oliguria muncul secara cepat akibat gangguan akut yang masih berpotensi reversibel. Sebaliknya pada CKD, oliguria muncul pada stadium lanjut akibat kerusakan ginjal yang bersifat kronik, progresif, dan juga irreversibel. Jadi pemahaman yang baik mengenai oliguria pada AKI dan juga CKD sangat penting untuk menilai kondisi pasien dan juga menentukan langkah klinis selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga yang saya jelaskan semuanya bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.